Joshua sudah sempat mengangkat seperti yang kamu terangkan di BAP. Sempat mau ngangkat. Gimana ceritanya sempat mau ngangkat? Sempat diangkat apa enggak? Belum, sempat mau ngangkat tapi sama Om Kuat dipenging, Om jangan ngangkat-ngangkat ibu gitu. Jadi saudara Kuat menurut cerita saudara itu kan datang tapi tidak membantu, tapi malah berantem sama Joshua, kan begitu? Masuk akal nggak? Sementara saudara mengatakan, oh saudara, tubuhnya saudara Putri panas dingin, dingin semua, saya raba, saya peluk, kan begitu? Kok tiba-tiba saudara Ricky, saudara teriak minta tolong, ada yang mau nolong, malah berantem di bawah? Nggak masuk akal itu cerita. Kita sudah menyimak bahwa saudara Susi yang menjadi saksi hari ini dalam pemeriksaan, teman-teman sudah bisa lihat ya, bahwa keterangannya, kita beranggapan bahwa keterangannya tidak konsisten, berbelit-belit, dan tadi hakim sudah sampaikan bahwa keterangan ini bisa menjadi keterangan palsu. Tapi ketika mendapatkan kebenaran dia melakukan saksi palsu, diatur 174 ya. Jadi udah diingatkan, bahkan hakim lebih dari 10 kali, bahkan berkali-kali mengatakan bohong tidak masuk akal ya. Siapa lagi? Yang ketiga lebih penting lagi, 158 ya, bagaimana mengatakan hakim jarang menunjukkan sikap ya. Tapi kan hakim udah jengkel kan, sebenarnya dibuka 174 ketika saksi bohong ya. Menggunakan 174 dan menurut 174 dapat ditahan dan dikenakan pidana 242 kalau merugikan terdakwa 9 tahun. Itu aturan main, ajas legalitas. Ya, Kriminolog melihat ada faktor struktural saat Susi ART Ferdy Sambo dihadirkan sebagai saksi. Guru Besar Ilmu Kriminologi Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menyoroti tidak konsistennya keterangan yang disampaikan asisten rumah tangga Ferdy Sambo, Susi sebagai saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae. Dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober 2022 kemarin. Susi memberikan keterangan yang berbeda dengan yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan. Hakim pun mencecar Susi dengan pertanyaan lainnya yang tendensius. Melihat kesaksian Susi yang terus berubah dan tampak tertekan saat menjawab pertanyaan hakim, Adrianus pun menilai bahwa ART Ferdy Sambo dan Putri Candrawati itu merupakan sosok yang memiliki pendidikan yang kurang. Minimnya pendidikan itu, kata Adrianus, yang membuat Susi tampak sangat tertekan dan banyak mengubah keterangannya ketika ditanya hakim, jaksa penuntut umum hingga penasihat hukum terdakwa Richard. Pada momen inilah, ia menilai ada sisi struktural yang terlihat, di mana saksi yang tampak seperti orang yang kurang memiliki pendidikan dihadapkan pada pihak yang berpendidikan baik dan menguasai suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Adrianus mengakui bahwa Susi memang memberikan keterangan yang tidak konsisten dalam persidangan. Namun ia menyayangkan tekanan yang diberikan terhadap Susi dalam persidangan tersebut yang kemudian berdampak pada kredibilitas wanita itu. Deklarasi Anies jadi capres, Nasdem harus bayar mahal. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi Agung Baskoro berbicara mengenai beda nasib yang dialami oleh Partai Gerindra dan Partai Nasdem usai mendeklarasikan bakal calon presiden masing-masing. Gerindra diketahui mengusung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sementara Nasdem mendeklarasikan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Akan tetapi, sejauh ini, Nasdem terlihat lebih disudutkan. Muncul isu reshuffle menteri dari Nasdem hingga Nasdem keluar dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Partai Gerindra yang sejauh ini tidak mendapat serangan. Agung Baskoro menjelaskan fenomena ini terjadi lantaran Nasdem memilih Anies yang merupakan figur yang dianggap berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Agung memaparkan, Anies berbeda dengan Prabowo yang ditempatkan Gerindra selalu menjadi menterinya Jokowi. Selain itu, dia menyebut bahwa Prabowo sudah mendapat restu dari Jokowi. Kemudian, Agung menyinggung persinggungan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Jokowi yang belum bertemu karena beda kepentingan. Menurut dia, Surya Paloh yang bertanggung jawab moral untuk membesarkan Nasdem sebagai partai teratas yang bisa bersanding dengan PDIP dan Golkar. Agung menganggap Nasdem sebenarnya berani dengan mendeklarasikan Anies Baswedan. Dia melihat apa yang Nasdem lakukan ini sebagai suatu terobosan politik. Akan tetapi, kata Agung, terobosan politik yang Nasdem lakukan ini harus dibayar mahal. Nasdem justru diserang. Ganggu PDIP yang mau calonkan Puan.
Sementara itu, Agung berpendapat strategi Nasdem dalam mencapreskan Anies ini mengubah konstelasi politik nasional. Dia melihat dengan dideklarasikannya Anies, Ganjar Pranowo menjadi lebih berani, sehingga koalisi lain pun mesti bergegas memutuskan calonnya. Maka dari itu, Agung menilai wajar apabila PDIP menjadi partai yang paling banyak melancarkan serangan ke Nasdem. Dia menyebut PDIP menyerang Nasdem mulai dari harus dikeluarkan dari koalisi pemerintah hingga menteri-menterinya segera kena risol. UGM sudah buktikan ijazah asli. Sekarang Bambang Trimulyono sebut Presiden Jokowi pernah tak naik kelas di SMA. Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia sebelumnya telah angkat suara soal keaslian ijazah Presiden Jokowi. Dia menjelaskan Insinyur Joko Widodo merupakan alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980 dan lulus pada tahun 1985. Tak hanya itu, Joko Widodo pun dinyatakan lulus UGM sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang dimiliki UGM. Penulis Jokowi Undercover, Bambang Trimulyono lewat bukunya menyatakan Presiden Jokowi pernah tidak naik kelas ketika duduk di bangku SMA. Ini disampaikan oleh Refli Harun dalam YouTube channelnya Senin 24 Oktober 2022. Tapi intinya, katanya Bambang Tri melayangkan dugaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu adalah mempertanyakan soal keaslian ijazah SD, SMP, dan SMA Presiden Jokowi. Artinya ini penyelesaian dari dua arah, yaitu dari pihak sekolah yang sudah membenarkan keaslian ijazah. Diketahui, Bambang Trimulyono menggugat Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dugaan ijazah palsu. Gugatan itu terdaftar dalam nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan atau tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Partai Demokrat Kota Madiun targetkan 6 kursi dalam pemilu 2024. Tegaskan kembali usung Maidi. DPC Partai Demokrat Kota Madiun menargetkan memperoleh 6 kursi dalam pemilihan legislatif 2024. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Madiun, Istiono menegaskan optimisme tersebut bukan tanpa sebab. Di kursi DPRD Kota Madiun, Partai Demokrat memperoleh 4 kursi, hanya di bawah dari PDI Perjuangan dengan 6 kursi. Memori kemenangan pemilihan legislatif 2009 sampai 2014 juga masih segar diingatan para kader. Harapan tersebut semakin besar dengan masuknya elektabilitas Partai Demokrat dalam 3 besar nasional berdasarkan hasil survei Litbang Kompas. Selain kekuatan mesin partai, Istiono yakin keberhasilan Wali Kota Madiun, Maidi, dalam membangun kota pendekar akan turut mengerek suara Partai Demokrat. Istiono menegaskan jika memang Partai Demokrat memperoleh 6 kursi di DPRD Kota Madiun dapat mengusung calon kepala daerah serta wakil kepala daerah sendiri, maka Partai Demokrat akan kembali mengusung Maidi.